Apa pinggangmu sakit? Biarkan aku memijat kamu. Dia bertanya dengan suara rendah dan mengabaikan ejekannya. Sakit sekali, pinggang aku hampir patah. Kina menjawab tanpa ragu-ragu, kemudian dia berbalik dan berbaring di tempat tidur, menatap Esra dan memberi isyarat padanya untuk memijat dirinya sendiri. Teknik pijat Esra sangat bagus, nyaman dan menyenangkan. Kemarin sore, Kina ditangkap dan dihukum olehnya sampai tengah malam. Setelah itu, rasanya benar-benar terlalu menyiksa. Melihat perilakunya yang tidak sopan, Esra hanya sedikit menggerakkan sudut bibirnya, menunjukkan senyum tipis, kemudian mulai memijatnya. Esra, kita akan mencoba baju pengantin nanti. Kina menutup matanya dengan nyaman, dan berkata dengan suara malas. Hanya memikirkannya saja dia sudah sangat menantikannya. Ya, kita pergi setelah makan siang. Esra menjawab. Esra, apa kamu menantikan pernikahan kita? Kina membuka satu mata dan menatap wajahnya yang tampan. Tentu. Mendengar Esra menjawab dengan nada dingin, sama sekali tidak bisa mendengar perasaan penuh harapan, jadi Kina bertanya dengan tidak puas, oh ya. Kenapa? Karena itu adalah pernikahanku denganmu. Dan karena Kina sangat menantikannya, jadi dia terpengaruh olehnya, dan dia juga menantikannya. Ya, Kina menjawab dan tidak berbicara lagi. Setelah selesai pijat, mereka berdua mandi dan keluar untuk makan siang. Esra membawa Kina ke restoran antik untuk makan siang. Sebagian besar hidangan di restoran ini dimasak dengan resep rahasia yang diturunkan dari leluhur, sangat unik, bahkan jika bisa dimakan di tempat lain, rasanya juga bukan yang paling otentik. Keberadaan restoran Makuhari sangat representatif di kota Leicester. Esra dapat dikatakan tidak memiliki keraguan dalam hal menyayangi istrinya, dan dia sama sekali tidak pelit. Tuan Sieler, Nona Sieler, pelayan yang berdiri di depan pintu kamar pribadi sedikit membungkuk dan memberi salam hormat. Keluarga Sieler merupakan salah satu pemegang saham restoran Makuhari. Ayah, kamu masuk dulu, aku punya teman yang kebetulan makan di sini, aku akan pergi menyapanya. Ryuko berkata sambil tersenyum, dan sebelum Hanzo berbicara, dia sudah berbalik dan berjalan menuju lantai 3. Ketika dia datang ke sebuah kamar pribadi dengan sudut pandang yang bagus di lantai 3, dia dengan dingin memerintahkan kepada pelayan yang berdiri di pintu, buka pintunya. Nona Sieler, tuan kedua dan nyonya muda kedua ada di dalam. Tuan kedua berkata, siapapun tidak boleh masuk dan mengganggunya. Pelayan itu menundukkan kepalanya dan berkata dengan hormat, aku akan tanggung jawab jika terjadi apa-apa, buka pintunya. Wajah Ryuko sangat muram, dan suaranya yang dingin membawa kewibawaan yang tak terbantahkan. Pelayan itu tampak kesulitan. Setelah berpikir-pikir sebentar, dia membukakan pintu untuknya dengan gugup. Esra sedang mengambil makanan untuk Kina. Ketika dia mendengar suara tersebut, dia menoleh dan melihat bahwa Ryuko masuk. Wajahnya yang semula lembut menjadi dingin, kemudian dia menarik kembali pandangannya. Kina juga menoleh, melihat bahwa itu adalah Ryuko. Dia tanpa sadar mengerutkan kening. Dia percaya bahwa siapapun yang melihat seseorang yang mengancam untuk terlibat dalam pernikahannya sendiri datang tanpa diundang, pasti tidak akan menyambutnya. Kenapa kamu di sini? Esra bertanya dengan nada dingin. Aku kebetulan menemani ayahku makan di sini, dan aku tahu bahwa Kak Esra dan kakak ipar juga makan di sini, jadi aku datang untuk melihatnya. Ryuko berjalan mendekat dan berkata dengan senyum elegan di wajahnya. Sekarang kamu telah melihatnya, dan kamu sudah bisa pergi. Esra mengusirnya tanpa ragu-ragu, bahkan orang-orang yang tidak mengenal Esra tahu bahwa Esra tidak bahagia ketika mereka mendengar Esra menggunakan kata pergi. Dan orang-orang yang mengenal Esra, jika mereka tidak pergi setelah mendengar ini, maka mereka hanya menunggu untuk dibuang langsung. Tapi Ryuko tidak segera pergi, sebaliknya, dia melirik hidangan khas di atas meja dan melanjutkan, Kak Esra, apa makanannya masih sesuai dengan selera kamu? Keluarga Sieler juga punya saham di restoran ini. Aku akan membayar biaya makan siang kalian hari ini. Anggap saja sebagai ucapan selamat atas pernikahan Kak Esra dan kakak ipar. Dan aku telah mengatakan sesuatu yang tidak sopan di perjamuan makan malam sebelumnya. Tolong jangan dibawa ke hati.
Mendengar apa yang dikatakan Ryuko, Kina merasa tidak tenang di dalam hatinya. Dia merasa bahwa Ryuko hari ini sangat berbeda dari sebelumnya, dan Ryuko selalu tidak mengakuinya sebagai istri Ezra, tetapi sekarang Ryuko memanggilnya kakak ipar. Seolah-olah telah berubah menjadi orang yang berbeda. Perasaan ini terlalu aneh, tidak perlu, aku masih sanggup membayarnya. Ezra menolak dengan dingin, dia tidak suka berhutang budi, terutama berhutang budi kepada Ryuko. Terhadap penolakan Ezra, Ryuko tampaknya tidak terkejut, dia tidak kesal karena ditolak, bibirnya masih menunjukkan senyum elegan. Kalau begitu, aku tidak mengganggu Kak Ezra dan kakak ipar lagi, aku pergi dulu. Setelah Ryuko selesai berbicara, dia membungkuk dengan anggun, kemudian berbalik dan keluar dari kamar pribadi. Setelah Ryuko pergi, Kina bergumam, Ezra, Ryuko hari ini tampak sangat aneh. Sedikit aneh, seperti penderita skizofrenia, ayo makan. Ezra berkata. Dia merasa bahwa fokus pada wanita yang tidak relevan adalah hal yang membuang-buang waktu. Selain itu adalah orang yang akan mempengaruhi suasana hati dan nafsu makan. Oh, Kina mengangguk dengan patuh, lalu melanjutkan makan. Tidak tahu apa itu karena kedatangan Ryuko, sehingga dia muncul rasa krisis yang kuat di hatinya. Setelah makan siang, Ezra membawa Kina ke kantor Pusat Pakaian Internasional KRC. Ini adalah pertama kalinya bagi Kina untuk masuk ke kantor Pusat Pakaian Internasional KRC. Dia sangat terkejut, kantor pusat mencakup area seluas puluhan ribu meter persegi. Sebagian besar jendela kaca terpisah ditampilkan dengan gaun desainer dari seluruh dunia, serta gaun pengantin tradisional negara R yang dirancang oleh KRC International, yang masing-masing merupakan karya yang kreatif dan cerdik. Cahaya keemasan jatuh di gaun tersebut, dan cahaya yang dipantulkan oleh berlian sangat menyilaukan. Joyce, kepala desainer yang bertugas merancang dan membuat baju pengantin Ezra dan Kina, telah menunggu lama. Ketika melihat keduanya melangkah ke toko, dia segera melangkah maju dan menyapa mereka dengan anggun dan hormat. Tuan kedua, nyonya muda kedua. Joyce adalah kepala desainer gaun tradisional di Kirk International. Dia sangat terkenal di industri fashion. Karya-karyanya juga telah masuk ke Museum Kyoto di negara R, dan dikumpulkan secara permanen. Ya, Ezra menjawab dengan dingin. Halo, Kina mengangguk dengan senyum tipis. Kepala desainer Joyce tahu sebelumnya bahwa Kina tidak sombong dan mudah didekati. Pada saat ini, sikap Kina yang baik masih membuat Joyce sedikit tersanjung. Coba baju pengantinnya, Ezra berkata dengan dingin, dan melirik Joyce dengan tatapan peringatan. Meskipun pria ini adalah perancang baju pengantin mereka, tapi dia tidak mengizinkan pria manapun untuk terlalu memperhatikan istrinya. Joyce buru-buru menarik kembali pandangannya, dan dia sedikit ketakutan. Dia merasa bahwa jika tatapannya tetap pada nyonya muda kedua selama 1 detik, maka matanya pasti akan dibutakan oleh tuan kedua. Kina tidak memperhatikan badai di antara keduanya. Dia merasakan telapak tangan besar di pinggangnya menjadi kencang, sehingga dia mendongak dan menatap Ezra dengan bingung. Melihat wajah Ezra masih sangat dingin, bibirnya terkatup rapat, dan tidak memiliki ekspresi apapun, Kina menarik kembali pandangannya. Dengan senyum profesional dan hormat, Joyce memberi isyarat silakan, dan berkata, Tuan kedua, nyonya muda kedua, baju pengantin ada di sini, silakan ikuti aku. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan memimpin jalan untuk mereka. Sebelumnya Ezra dan Kina telah mendiskusikannya. Mereka akhirnya memilih baju pengantin tradisional dengan karakteristik negara R, dan konsep pernikahan mereka tentu saja juga gaya tradisional. Gaun pengantin merah dengan mahkota phoenix dan selendang terlihat megah dan meriah, dengan fitur tradisional. Bagi kakek Okto yang relatif tradisional, baju pengantin dan perjamuan pernikahan mereka secara tidak sengaja sangat menyenangkan hatinya, tetapi kakek Okto sangat sombong, sehingga dia tidak menunjukkannya. Ezra tidak suka berhubungan dengan orang lain. Setelah Joyce menjelaskan kepadanya cara memakai baju pengantin, dia membawa baju pengantin dan berjalan ke kamar pas.
Gaun pengantin wanita agak rumit, Joyce mengatur 2 asisten wanita untuk membantu Kina. Saat mereka sedang mencoba baju pengantin, seorang tamu tak diundang melangkah ke kantor pusat pakaian internasional KRC. Nona Siller, selamat datang, wanita pemandu belanja berkata dengan senyum profesional yang elegan di wajahnya. Ya, Ryuko menjawab dengan datar, tatapannya yang dingin melihat sekeliling, lalu berpura-pura bertanya dengan santai, apa ada tamu VIP yang datang hari ini? Ya, tuan kedua dan nyonya muda kedua sedang mencoba baju pengantin di ruang VIP. Wanita pemandu belanja itu menjawab sambil tersenyum dan mengangguk. Oh ya, aku datang untuk mengambil gaun yang akan dikenakan saat menghadiri perjamuan pernikahan mereka, tetapi aku ingin berjalan-jalan sendiri terlebih dahulu. Ryuko melambaikan tangan kepada wanita pemandu belanja tersebut, kemudian berjalan-jalan di sekitar toko dengan santai. Di sisi lain, setelah Kina mengenakan gaun gaya tradisional, dia mengikuti penata rias untuk melakukan styling. Dan Ezra, yang telah mengganti baju pengantinnya, berdiri di sana dengan tegap. Baju merah membuatnya tampak sangat tinggi dan mulia, wajahnya yang tampan diwarnai dengan cahaya merah samar, begitu tampan sehingga membuat orang tidak bisa mengalihkan pandangannya. Atasannya adalah motif naga cantik yang disulam dengan benang emas dan perak, kedua lengannya adalah motif kilin yang disulam dengan benang emas dengan motif bunga sebagai dasar, dan rok di bawahnya adalah motif awan keberuntungan yang menunjukkan kekayaan. Seluruh orangnya terlihat sangat tampan dan anggun. Meskipun hanya berdiri diam di sana, juga membuat orang tidak bisa mengabaikannya. Beberapa asisten penata rias wanita telah menatapnya dengan iri. Sambil menunggu Kina melakukan styling, ponsel Ezra tiba-tiba bordering. Dia mengambilnya dan melihat bahwa itu adalah nomor yang tidak dikenal. Dia ragu-ragu sejenak dan mengangkatnya. Sebelum dia berbicara, dia mendengar suara elegan Ryuko, "Kak Ezra, di mana kamu? Aku punya sesuatu yang penting untuk mencarimu. Ada apa?" Katakan. Ezra mengerutkan kening ketika dia mendengar bahwa itu adalah Ryuko, dan dia bertanya dengan nada dingin. Meskipun aku pergi ke luar negeri lebih dari 10 tahun yang lalu, tapi aku selalu memperhatikan Kak Ezra. Aku mendengar bahwa Kak Ezra telah menyelidiki pengedar narkoba, Nelson, dan ingin membalas dendam untuk kakakmu. Ryuko tersenyum anggun, berhenti sejenak, lalu bertanya dengan sedikit menyanjung, dulu aku berpikir untuk menikah dengan Kak Ezra, agar bisa layak bersama Kak Ezra, dan juga membantu Kak Ezra. Aku telah mengembangkan beberapa koneksi selama bertahun-tahun. Ada mata-mataku yang menyamar di sisi Nelson. Mata-mata yang menyamar itu tahu beberapa jejak Nelson. Kak Ezra, ini adalah kesempatan bagus untuk menyelesaikan kesalahpahaman antara kamu dan Ezikra. Ketika Ezra mendengar nama Nelson, dia menutup bibirnya dengan keras, tubuhnya mengencang tak terkendali, matanya yang dalam dan dingin melonjak kebencian yang bisa menghancurkan dunia, dan jari-jarinya yang memegang ponsel perlahan menjadi putih. Meskipun dia tidak pernah percaya pada Ryuko, tetapi hal-hal tentang kakaknya, selain Ezikra, semua orang di keluarga Okto mengetahuinya, tetapi mereka tidak menyebutkannya. Untuk dunia luar, tidak ada yang tahu identitas lain dari kakaknya. Tapi Ryuko ternyata mengetahui rahasia itu. Setelah menunggu lama tanpa mendengar jawabannya, Ryuko memanggil dengan ragu-ragu, "Kak Ezra, apa kamu mendengarkannya?" Ya, Ezra menjawab dengan nada dingin. Apa nyaman bagi Kak Ezra untuk membicarakannya sekarang? Mari kita cari suatu tempat untuk bertemu dan perlahan membicarakannya. Ryuko bertanya lagi, kamu cari suatu tempat dulu, lalu kirim alamatnya kepadaku, aku akan pergi nanti. Ezra terdiam beberapa saat dan berkata dengan suara dingin. Tapi, Ryuko, jika kamu berani tipu aku tentang hal Nelson, aku akan bunuh kamu. Dia tahu bahwa tidak peduli apapun yang terjadi, dia harus berbicara tatap muka dengan Ryuko, dan dia tidak boleh membiarkan Ezikra mengetahui rahasia tersebut. Kak Ezra, jangan khawatir, aku tidak akan tipu kamu. Ryuko tidak takut dengan ancamannya, dia tertawa pelan, kemudian memberitahunya sebuah alamat, yaitu kedai kopi di dekat kantor pusat pakaian internasional KER.
Setelah menutup telepon, Ezra berpikir keras. Setelah menunggu sekitar setengah jam, Joyce berjalan ke depannya dan berkata dengan senyum hormat, "Tuan kedua, Nyonya muda kedua sudah siap." Sebelum dia selesai berbicara, Ezra sudah berjalan cepat menuju ruang ganti tempat Kina berada. Setelah Kina melakukan styling untuk pernikahan, dia baru saja bangkit dari sofa dan berbalik. Kemudian dia melihat Ezra yang mengenakan baju pengantin merah dengan motif naga dan awan keberuntungan yang disulam dengan benang emas dan perak, muncul di depannya. Ezra tampak sangat mulia dan menakjubkan. Ezra seperti ini sangat menakjubkannya, sehingga dia tidak bisa bereaksi sama sekali. Ketika Ezra melihatnya, kilatan kejutan melintas di matanya yang dalam, dan dia tidak bisa bergerak untuk sementara waktu. Kina mengenakan gaun pengantinnya, dengan motif bunga yang disulam dengan benang perak sebagai dasar. Motif utamanya adalah motif naga dan phoenix yang disulam dengan benang emas. Ada 5 kelelawar kecil yang imut, bunga peoni, angsa yang berpasangan, delima dan motif lainnya. Gaun yang disulam dengan benang emas dan perak sangat cantik dan padat, sehingga warna merahnya hampir tidak terlihat. Rambut panjang Kina diikat dengan hiasan kepala berbentuk phoenix emas dan anting-anting yang sangat cantik. Wajahnya dirias dengan indah, pipinya diwarnai dengan blus, alis matanya tampak natural, dan bibirnya juga memakai lipstik merah. Dia benar-benar tampak sangat cantik. Meskipun Ezra sangat terpukau, tapi dia tidak tercengang sampai tidak tahu harus berbuat apa. Dia melihat Kina, sudut bibirnya yang dingin sedikit melengkung, wajahnya yang dingin menjadi lembut, dan detak jantungnya sedikit tidak terkendali. Dia menenangkan diri dan berjalan ke arah Kina dengan elegan. "Kamu hari ini benar-benar sangat menakjubkan aku." Dia berdiri di depan Kina, sedikit membungkuk, dan berbisik di telinganya. Jika bukan karena terlalu banyak orang di sini, dia hampir tidak bisa mengendalikan diri. Dia ingin memeluk dan mencium Kina. Ezra hari ini terlalu tampan dan mulia. Kina tidak berani menatapnya secara langsung. Dia sedikit mengalihkan pandangannya. Wajahnya perlahan memerah karena kata-kata tersebut. Dia tersenyum malu-malu. "Kamu hari ini juga sangat menakjubkan aku."